warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Dr. Kiai Haji Muhammad Sultan Amin, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang juga kader Muhammadiyah dari Sidoarjo, karena beliau ini asli dari Sidoarjo. Aslinya itu pakai shot ya, asli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Takmir Ustadz Ridwan Manan, yang tadi sudah menyampaikan sambutan pengantar untuk kita semua. Pak Ketua PCM Ustadz Mugiono, kemudian saya tidak salah menyebut nama. Bapak-bapak dari PDM yang sebagian masih ada di Semangga, Sidoarjo, bersamai Pak Haidar Nasir yang sebentar lagi akan hadir bersama kita di tempat ini. Seluruh hadirin hadirat, para undangan jamaah, wabil khusus dari MUI, dari MWCNO, khusus ke MWCNO kita ucapkan selamat milad 1 abad Nahdlatul Ulama. Karena tanggal 31 Januari 2026 ini adalah tepat 100 tahun kelahiran Nahdlatul Ulama. Yang lahir di Surabaya tanggal 31 Januari 1926 yang lalu. Ibu-ibu Aisyah yang hadir bersama kita semua dan seluruh hadirin, termasuk bapak-bapak dari jajaran TNI Polri, dari Camat, Pak Camat, Mustika, dan semua kita mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Argo ceramah saya ini sampai Pak Haidar datang. Jadi kalau 5 menit ke depan Pak Haidar datang, maka saya segera salam untuk diakhiri, dan Pak Haidar yang akan menyampaikan tausiah kunci untuk kegiatan peresmian Masjid Ar-Rayyan yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin, tampaknya Masjid Ar-Rayyan ini dibangun oleh ahli puasa, benar ya? Orang-orang yang suka berpuasa. Dan para jamaah ini juga suka berpuasa, gemar berpuasa, setidaknya puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan bukan gemar, tapi kewajiban. Karena itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Dan Ramadan tinggal beberapa hari. Kalau dalam hitungan Muhammadiyah, kita berpuasa itu akan dimulai pada tanggal 18 Februari. Mungkin agak beda dengan yang lain. Kita nikmati perbedaan itu sebagai bagian dari cara Allah untuk mendidik kita, supaya kita bersaudara antara satu dengan yang lain, termasuk bersaudara dengan mereka yang berbeda dengan kita semua. Inna fil jannati baban yuqalu lahu, kata Rasul Muhammad SAW, sesungguhnya di surga itu banyak sekali pintu. Nah, salah satu nama pintu itu nama masjid ini.
namanya Ar-Rayyan. Jadi masjid ini mudah-mudahan jamaahnya nanti masuk pintu surga yang namanya mudah-mudahan yuqal lahu, dan dikatakan termasuk pada kita semua. Yang mengatakan, yang memanggil itu siapa? Pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu yang namanya Ar-Rayyan itu mengatakan ainas shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Lalu kemudian yakumuna, maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri. Wa idza dakhala al-jannah fa'ughliq. Maka jika orang-orang yang berpuasa itu sudah masuk pintu yang namanya Ar-Rayyan itu, maka fa'ughliq, pintu itu akan ditutup. Nah, mudah-mudahan kita yang berdiri itu kemudian kita masuk pintu yang namanya Ar-Rayyan. Layaknya kita masuk ke masjid yang kita cintai. Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Kiai Ridwan Manang, kalau masjid ini adalah pemenang ketiga dari itu ya, ketiga dari lomba TikTok. Ada ayatnya nggak, ayat TikTok dalam Al-Quran? Ya kalau dipaksa-paksa mungkin ada ya Pak Senton ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap amal-amal kebaikan, prestasi-prestasi terbaik yang kita kerjakan, maka fahaddits, maka masukkan ke dalam TikTok. Beritakan, maksudnya beritakan. Kalau dulu Muhammadiyah di awal itu punya prinsip sedikit bicara banyak bekerja. Itu prinsip-prinsip di awal ketika Muhammadiyah berdiri. Kiai Dahlan dan murid-muridnya itu wanti-wanti, sedikit bicara banyak bekerja. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sebaik-baik ceramah itu adalah yang pendek tapi singkat. Mudah-mudahan saya nggak panjang, dan mudah-mudahan Pak Eda segera datang supaya memudahkan tugas saya. Kira-kira itu. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, maka fahaddits, beritakan. Karena itu saya usul semua jamaah di sini, terutama jamaah tetap Ar-Rayyan ini, kalau bisa itu punya prinsip one day one post. Satu hari satu postingan gitu. Satu hari satu postingan di medsos kita. Rasanya kalau kita semua ini yang posting, misalnya ngaji begini sambil update status, nah gitu ya misalnya ya. Lalu speak up di media, medsos, rasanya jagat medsos itu akan menjadi milik jamaah masjid Ar-Rayyan. Sehingga jamaah masjid Ar-Rayyan, masjidnya, takmirnya, pimpinan cabang yang membawai amal usaha ini dikenal oleh jamaah medsos yang luar biasa. Sekarang ini bahkan anak-anak muda tadi Pak Sultan bisik-bisik ke saya, bagaimana kalau kita mengajak anak-anak muda untuk masuk ke masjid ini, kalau jamaah masjidnya itu banyak generasi tua. Mungkin melalui medsos tadi itu. Karena anak-anak kita itu ada yang punya prinsip no gadget, no life. Jadi syahadatnya anak-anak kita itu apa? No gadget, no life. Tidak ada gadget, tidak ada kehidupan. Ibu-ibu saya tanya, kalau bangun tidur yang dicari dulu anaknya, suaminya atau HP-nya? HP-nya. Ini termasuk ibu-ibu yang soleh atau solehah Pak Sultan? Bapak-bapak, kalau selesai istirahat malam, yang dicari pertama istri tercintanya, anandanya atau HP-nya? Mudah-mudahan kita masuk surga dengan HP kita masing-masing. Nah, itu artinya era sekarang ini tidak
bisa dipisahkan dari media sosial. Karena itu maka kalau kita ingin menjadikan masjid ini sebagai pusat peradaban, seperti topik kita, pusat peradaban dalam rangka untuk memajukan umat, maka salah satu dakwah yang sangat efektif itu adalah dakwah melalui media digital atau medsos tadi. Anak-anak muda kita perlu diajak terlibat karena mereka yang lebih bersahabat dengan medsos. Apalagi anak-anak muda kita itu kan disebut sebagai anak-anak generasi apa? Gen Z, ada yang mengatakan Gen Z. Kalau kita sebagian kan bukan Gen Z ya, tapi Gen Z. Gen Z itu apa? Gen Z itu kalau listriknya itu diangkut, itu yang gantikan Gen Z itu kembali ke zaman dulu. Nah, zaman sekarang ini Gen Z, generasi milenial. Anak-anak muda kita mengatakan no gadget, no life. Mereka juga masuk dalam satu komunitas yang namanya itu komunitas virtual. Komunitas virtual itu komunitas yang menghubungkan anak satu dengan anak yang lain melalui jaringan media maya, dunia maya. Saya tanya ke Bapak Ibu, para orang tua, ananda kita, buah hati kita, itu lebih sering berkomunikasi dengan kita atau lebih sering berinteraksi dengan HP-nya? Dengan HP-nya. Dan itu masalah bagi kita hari ini. Dan juga masalah bagi kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang menterinya itu adalah Kader Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena itu Pak Mukti mengatakan ada 4 pilar pendidikan. Kalau kita ingin membangun peradaban itu, pilar yang pertama itu adalah keluarga. Keluarga itu penting Bapak Ibu. Saya tanya ke Bapak Ibu yang menjadi guru terbaik bagi anak-anak kita, ketika anak-anak kita berada di rumah, guru terbaiknya siapa? Guru terbaiknya adalah ibu dan bapak semua. Sementara kita dihadirkan oleh fakta, oleh kenyataan, orang tua yang sadar mengenai pentingnya pendidikan anak dan memiliki keterampilan mendidik anak, itu angkanya sangat kecil, angkanya hanya 23%. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Ibu dan Anak (KPIA). Itu mengatakan data 2025 itu mengatakan orang tua yang sadar mengenai pentingnya pendidikan anak dan punya kemampuan mendidik mengasuh anak itu hanya 23%. Berarti masih ada 70 berapa persen? 77% orang tua itu yang hanya kalau ibu-ibu melahirkan terus gitu ya, tanpa disertai kesadaran mengenai pentingnya tanggung jawab mendidik dan mengasuh anak. Bahkan ada fenomena namanya fatherless. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, fatherless. Pernah nggak? Pernah itu aja sudah gampang urusan kita ini. Ya. Fatherless itu adalah anak yang punya orang tuanya masih ada, tapi orang tuanya itu, ayahnya itu tidak hadir sebagaimana ayah yang seharusnya mendidik mengasuh anak. Banyak sekali. Misalnya ada orang tua yang masih hidup, bahkan seringkali ayah dan ibunya, karena itu bukan hanya fatherless, tapi juga motherless. Orang tua ibunya ada tapi nggak hadir untuk mendidik dan mengasuh anak. Dia kerja di luar kota, bahkan dia kerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Situasi ini termasuk tinggi nggak angkanya, Pak Ketua Cabang? Tinggi. Angka orang tua yang ke Malaysia,
ke Saudi, ke Taiwan, ke Jepang, kemana saja, dan anaknya di rumah ditinggalkan sendiri bersama siapa? Kalau istilah kerennya itu ada extended family. Extended family itu keluarga besar. Saya ini Bangladesh itu bangsa Lamongan desa. Kampung saya Gampang Sejati. Ayah ibu saya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa bahasa Indonesia. Dulu kalau nonton sinetron Tersanjung, itu saya sempat nemenin karena kan dalam bahasa Indonesia. Tersanjung 5 apa 6 waktu itu ya. Nah itu ketika terjadi dialog itu, ngomong-ngomong itu banyak nanya. Kalau manggil saya itu Cung gitu ya. Cung, perempuan itu apa? Masya Allah saya bilang ya. Bok saya itu ternyata perempuan saja nggak tahu apa. Artinya perempuan itu ya kalau dalam bahasa itu ibu sama dengan bok. Gitu ya. Tapi karena pendidikan dan kita semua mengalami masa lalu itu, karena pendidikan yang baik dari orang tua kita, maka jadilah kita orang-orang hebat pada hari ini. Karena itu pilar penting yang pertama kalau kita ingin bangun peradaban adalah keluarga yang terbaik. Bismillah Bapak Ibu guru penting, Bapak Ibu semua penting memilihkan pasangan hidup untuk anak-anak kita itu, pasangan hidup yang kita yakini nanti kalau mereka membangun rumah tangga itu rumah tangganya akan jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah yang kedua adalah sekolah. Nah sekolah itu penting, sekolah penting sekali karena itu ibu bapak guru yang punya profesi sebagai guru jadikan sekolah itu sebagai rumah kedua bagi anak-anak. Rumah pertamanya mana Bapak Ibu? Rumah pertamanya adalah rumah yang pilar pertama tadi, yang di situ ada ayah handanya, ada ibundanya sebagai guru terbaik. Al-baitu madrasatul ula. Keluarga itu adalah madrasah yang paling penting dan paling awal bagi anak-anak kita. Nah, madrasah kedua itu adalah sekolah. Tapi sayang kita menyaksikan ada anak-anak kita yang mengalami atau menjadi korban kekerasan tatkala ada di sekolah. Mudah-mudahan di Sidoarjo nggak ada. Bahkan mohon maaf ada guru-guru kita yang karena mengingatkan supaya anak-anak itu baik, itu diterima dengan tidak baik oleh anak, bahkan dilaporkan oleh orang tua anak itu ke kantor polisi. Maka jadilah anak kita menjadi orang tua guru kita, guru di sekolah itu menjadi tersangka dalam beberapa kasus. Nah tugas kita adalah bagaimana bersama-sama kita menjadikan sekolah sebagai rumah kedua. Lalu pilar ketiga itu adalah lingkungan masyarakat. Karena itu penting Bapak Ibu kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita hebat pada masa kini, masa mendatang. Bapak Ibu sering nanya, kamu hari ini keluar metu karo sapa koncomu bulinan endi kok sampai melampaui sholat maghrib, sholat isya. Penting kita rajin bertanya ke anak-anak kita, siapa sahabatnya, siapa temannya, itu rajin bertanya. Karena apa? Karena anak-anak kita itu lebih suka mendengar temannya daripada mendengar nasihat orang tua. Benar nggak? Ada namanya pendidikan oleh teman sebaya, namanya peer edukator namanya. Pendidikan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Kalau temannya itu ahlus sunni wal jamaah, ahlus sunni itu apa? Sunni itu geni itu loh. Itu sunni. Atau ahlus syura wal jamaah. Syura itu apa? Nyusul rokok. Itu besar kemungkinan anak kita akan dipengaruhi. Baru rokok. Nanti naik sedikit ke mohon maaf ke narkoba. Ikutannya ke judol. Ikutannya banyak sekali.
Karena itu rajin-rajinlah kita para orang tua itu bertanya kepada anak-anak kita, siapa temanmu, siapa sahabatmu, kamu di mana hari ini, rajin supaya anak kita itu sadar, karena temannya itu akan sangat berpengaruh kepada diri anak itu. Nah, yang keempat, ini yang baru dari Pak Menteri kita, Pak Menteri Jasmine, yang baru itu adalah media, terutama adalah media digital. Sekarang ini kan banyak ya Bapak Ibu ya, anak-anak itu yang kalau hadir di kelas itu fisiknya hadir, tapi pikirannya kemana-mana, ya kan? Ya termasuk kalau kita sholat itu kadang-kadang fisiknya hadir, tapi pikirannya juga kemana-mana kadang-kadang. Nah, kemana-mananya itu termasuk diantaranya adalah digital. Karena itu bahagialah kita yang hadir di tempat ini, dan tentu saja mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang memakmurkan masjid. Di dalam surat At-Taubah ayat 18 itu Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmal akhir wa ataz zakah wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Coba nanti dilihat surat apa tadi? Al-Taubah ayat 12. Kata-kata innama itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasr. Adatul hasr itu artinya kalimat yang membatasi. Allah seakan ingin mengatakan orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, orang yang mendirikan sholat, orang yang membayar zakat termasuk infak sedekah, walau yakhsha Allah, dan orang yang tidak takut kecuali hanya pada Allah semata. Lalu kemudian Allah mengatakan fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Moga-moga dengan itu semua maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting Bapak Ibu kita memakmurkan masjid ini. Selain beriman kepada Allah pada hari akhir, maka kehadiran kita untuk berjamaah di sini menjadi penting. Jamaah subuh kita akhir katakannya sebanyak ini. Jamaah subuh kita. Mungkin untuk supaya jamaah kita banyak, tapi strateginya Pak Soto bisik-bisik ada masjid yang sepi tadinya jamaahnya, tapi setelah jamaah subuh itu dikasih sarapan pagi itu jadi banyak jamaahnya. Itu jamaah itu bukan jamaah yang disegani, dikasih sego itu loh. Ya jamaah penting, sarapan juga ternyata penting bagi jamaah. Sehingga kemudian habis jamaah subuh terus ngaji subuh, ngaji pada subuh itu lanjut sarapan, lanjut wudu, terus sholat subuh. Karena di rumah masing-masing nyambung sholat duha. Oh kalau itu kita lakukan rasanya, apalagi kalau istiqomah ya, rasanya kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, termasuk 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari akhir tatkala hari itu tidak ada perlindungan. Di antaranya disebutkan siapa? Rajulun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. yakni orang, laki perempuan, tua muda, semua orang yang hatinya itu tertambat atau bergantung kepada masjid, rindu dengan masjid. Karena itu Ketua Takmir Karim 26 pastikan imam sholat kita, terutama sholat fardu
itu bacaannya termasuk yang kategori dirindukan oleh jamaah. Kan ada ya Bapak Ibu ya, kalau kita ini jamaah ke masjid, bukannya kita rindu dengan bacaan imam itu. Nah kalau kita masjid itu ada imam-imam yang jamaah, yang ngajinya itu laksana imami di masjid Al-Haramain itu rasanya jamaahnya pasti akan sangat banyak karena merindukan diimami oleh imam-imam yang bacaan Qurannya sangat baik. Apalagi kemudian ada kajian-kajian, terus ditambah Bapak Ibu disegani tadi, maka selesai urusan jamaah pasti akan banyak. Tapi jangan lupa pesan saya tadi ya, one post tadi. Satu hari postinglah Masjid Al-Royan ini kegiatan-kegiatan baiknya, speak up di media supaya tadi wa'amma binikmati rabbika fahaddits, supaya jagat medsos itu diwarnai oleh kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu, tentu ada banyak masjid kalau kita belajar dari sejarah peradaban Islam itu, yang masjid-masjid itu menjadi simbol peradaban. Saya usul Pak Ketua PCN, nanti sekali-kali ngajinya begini dipindahkan ke Spanyol Pak. Ya Pak Sultan ya, kami rombongan PWN Jatim itu dulu tahun 2022, bulan Oktober 2022 itu sempat seminggu di Spanyol. Kami berkeliling ke titik-titik pusat-pusat yang belum jadi pusat peradaban Islam. Bapak Ibu, di Spanyol itu umat Islam itu pernah berkuasa hampir 8 abad. 8 abad itu berarti 800 tahun. Bukan waktu yang singkat itu. Berapa generasi kalau kita hitung. Dan selama 8 abad atau 800 tahun itu Islam di Spanyol sempat membangun lebih dari 1000 masjid. Di antara masjid yang terbesar itu namanya Masjid Cordoba. Masjid apa? Cordoba. Saya kalau cerita Masjid Cordoba itu agak gemeteran. Karena apa? Karena begitu kita masuk ke masjid itu pasti berurai air mata. Karena apa? Karena melihat masjid yang dulu dibangun oleh orang-orang Islam pada masa kejayaan Islam, itu kemudian berubah menjadi gereja. Karena itu masjid-masjid, lebih dari 1000 masjid yang dibangun oleh umat Islam di masa kejayaannya di Spanyol selama 8 abad itu. Sekarang ini masjid-masjid itu semuanya menjadi gereja. Karena itu Bapak Ibu kalau ke Spanyol ya, lalu lihatlah peradaban. Bapak Ibu akan melihat gereja-gereja itu layaknya bangunan masjid. Di atasnya itu pasti ada tempat orang azan, muadzin. Di masjid pusat pertahanan terakhir umat Islam itu di Granada ya Pak Sultan ya. Waktu itu Pak Ketua PWN, nanti beliau hadir di tempat ini, Profesor Sukadiono, itu azan Bapak Ibu, azan di ketinggian 300 meter. Dia naik tangga ke tangga. Dan jamaahnya adalah perkampungannya ada di lembah bawah. Sehingga azan itu terdengar sangat keras, sangat nyaring. Dulu berdasarkan cerita dari takmir dan bacaan mengenai masjid-masjid di Spanyol itu, orang azan itu naik kuda untuk bisa sampai ke tempat azan. Sekarang naik tangga-tangga. Pak Soko azan di situ. Dan Pak Soko itu suaranya merdu azan. Sejarah Ketua PWN itu sempat azan di Masjid Jami yang dibangun oleh Muammar Gaddafi. Tahu Muammar Gaddafi ya? Presiden Libya. Tentu saja ada juga bantuan yang lain-lain.
Nah, Pak Soko sempat azan di masjid yang bersejarah itu yang menjadi pusat pertahanan terakhir umat Islam sebelum Islam cabut dari Spanyol. Nah, sekarang jejak tinggalannya itu sangat banyak. Di antaranya adalah Masjid Cordoba yang dulu menjadi simbol masa keemasan atau kejayaan, simbol peradaban Islam pada masa itu ketika Islam berkuasa di Spanyol. Masjid Cordoba itu kalau boleh digambarkan Bapak Ibu itu bisa menampung lebih dari 80.000 jamaah. Jadi kurang lebih sama dengan Masjid Ar-Rayyah ini. Ya benar ya. Pak Ridwan Manan ketawa. Itu masuk masjid terbesar kedua di masa kejayaan Islam. Masjid terbesar pertama itu adalah Masjidil Haram di Mekah itu. Nah, masjid terbesar kedua itu adalah Masjid Cordoba yang ada di Spanyol, di Andalusia. Dan karena itu tidak heran masjid itu menjadi salah satu pusat peradaban. Banyak sekali masjid-masjid yang juga menjadi simbol peradaban selain Masjid Cordoba. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Masjid Cordoba, itu tulisannya itu tulisan Arab, ya. Ada ayat, ada hadis, ada qaul ulama, dan itu warnanya warna emas semua, berlapiskan emas. Kalau kita kan kata emas itu ditaruh di gigi ya, kita itu ya, kata-kata ya. Tapi itu ditaruh di masjid, simbol kejayaan Islam pada masa itu. Tapi sayangnya Masjid Cordoba itu di tengahnya itu ada katedral yang sangat besar. Katedral itu bangunan gereja itu, dan itu yang disesali oleh pemerintah kerajaan Spanyol. Karena apa? Karena bisa merusak keindahan arsitektur Islam di Masjid Cordoba. Sangat mengganggu. Kami waktu itu sempat duduk di kursi-kursi yang ada di gereja itu. Bayangkan kalau masjid ini nggak ada gerejanya itu. Wah, itu akan jadi masjid yang sangat indah, simbol peradaban Islam. Tapi sayang, ya, masjid itu kemudian berubah, beralih fungsi menjadi gereja. Nanti Bapak Ibu bisa baca syair-syair Muhammad Iqbal. Kenal Muhammad Iqbal ya? Syair Muhammad Iqbal itu orang Pakistan yang punya jasa besar mendirikan negara Pakistan dan India. Nah, itu salah satunya adalah Syair Muhammad Iqbal. Mendapat gelar Syair karena beliau itu sastrawan hebat, dan karena itu diberikan gelar bangsawan oleh kerajaan Inggris karena beliau kuliahnya di Inggris, ya. Karena itu beliau dikenang oleh dunia sebagai sastrawan yang hebat. Syekh Muhammad Iqbal itu sambil bersimpuh itu apa? Sambil lenggah gitu ya, tapi dengan tidak berdoa Bismillahirrahmanirrahim ahya. Ini kan sebagian sudah mulai berdoa itu ya. Syekh Muhammad Iqbal mengatakan dulu di masjid ini azan itu dikumandangkan katanya. Sekarang azan itu diganti dengan bunyi lonceng gereja. Bapak Ibu pernah dengar bunyi lonceng gereja ya? Pernah? Kan bunyinya dong gitu ya bunyinya. Suara azan nggak ada. Kata Iqbal dulu di masjid ini lantunan ayat-ayat Al-Quran itu didengarkan, ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan untuk memakmurkan Masjid Cordoba. Tapi sekarang lantunan ayat-ayat Al-Quran itu diganti dengan bunyi lonceng gereja, bunyi nyanyian gerejawi. Nyanyian gerejawi itu kan di gereja itu pasti ada nyanyi-nyanyi itu ya. Nah, diganti dengan itu. Dulu di masjid ini ibadah sholat itu didirikan, ditegakkan. Waqamas sholat tadi, bagian dari memakmurkan masjid tadi. Tapi sekarang jangankan mendirikan sholat,
ibu-ibu yang pakai hijab ini kalau masuk ke masjid itu diawasi oleh polisi, ya, oleh tentara. Apalagi kalau kita geraknya mencurigakan itu pasti akan dibawa keluar. Dan Masjid Cordoba yang sekarang menjadi gereja itu seperti menjadi mesin uangnya kerajaan Katolik Spanyol. Karena satu orang masuk ke masjid itu, ingat saya, itu harus bayar karcis seharga 15 euro. 15 euro itu kalau dikalikan 14.000, itu Bapak Ibu saya hitung sendiri. Dan orang yang masuk ke Masjid Cordoba itu satu harinya itu bisa 15.000 orang. Itu satu titik. Jadi tinggalan Islam, simbol peradaban Islam, itu sekarang yang menikmati di Spanyol itu ya kerajaan Spanyol itu jadi mesin uangnya. Itu belum termasuk Istana Alhambra yang sangat melegenda, Istana Alhambra yang sangat luar biasa. Itu pengunjungnya lebih banyak. Karena itu penting kita menjadikan masjid sebagai salah satu pusat peradaban. Dan itu artinya kita punya sejarah, ya, sejarah panjang Islam yang diantaranya adalah ditunjukkan melalui bagusnya bangunan masjid-masjid itu. Ya, seninya ada, arsitekturnya ada, luar biasa. Soundnya, Bapak Ibu kalau sholat di Masjidil Haram, soundnya itu dari ujung, dari depan sampai ke belakang, suaranya stabil ya, bagus sekali. Sehingga makmum itu merasa sangat nyaman mendengarkan lantunan ayat-ayat yang dibacakan oleh Imam Masjid Haram Masjid Nabawi. Saya nggak tahu bisa nggak misalnya sound Masjid Al-Royan ini niru seperti sound Masjid Haramain lagi. Sehingga siapa ya? Uangnya belum ada, Pak. Uangnya nanti dicari bareng-bareng. Asal iman kita kuat, uangnya akan ada ya. Asal iman kita kuat. Asal tadi yang Bapak Ibu para donatur, Bapak Ibu yang menyiapkan tanah masjid ini, yang bangun masjid ini, mudah-mudahan nanti kita semua termasuk yang digolongkan oleh Allah dalam hadis Nabi itu. Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu. Rasul mengatakan barang siapa yang bangun masjid lillahi semata-mata karena Allah, jadi donaturnya memakmurkan masjid, maka kata Allah, Allah akan membangunkan banallahu lahu pada orang itu fil jannati di surga nanti mithlahu, yang semisal bangunan yang sama dengan masjid yang kita bangun. Nah, mudah-mudahan orang-orang hebat yang sudah mensedekahkan sebagian yang dimiliki untuk membangun masjid ini, mudah-mudahan termasuk orang yang dibangunkan masjid atau rumah yang sama seperti masjid yang dibangun ketika kita di dunia ini. Dan kita diingatkan dalam hadis Nabi, Bapak Ibu, nanti kita bersabda mauka ma qaddamta. Kata Nabi, hartamu yang sesungguhnya itu adalah harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Wa malu warithika ma akharta. Sementara hartamu yang kamu simpan, yang kamu tabung, yang kamu investasikan dalam bentuk rumah, kendaraan dan lain-lain itu bukan hartamu, kata Allah. Itu adalah harta yang jika engkau meninggal, harta itu akan diwarisi oleh ahli waris kita. Terus monggoten. Nyuwun sewu kalau Bapak Ibu meninggal atau kita Bapak-bapak ini meninggal, itu hartanya kita bawa atau kita wariskan ke istri dan anak-anak? Pasti diwariskan ke istri dan anak-anak. Ya ini tujuannya gak nikah nih. Ya boleh, nikah lagi masa nggak boleh ya. Termasuk ibu-ibu. Kalau ninggal emas,
Ini bukan Mas Sultan, bukan Mas Ridwan, ini Mas Ridwan ya. Itu kalau ditinggalkan masnya itu dan kita meninggal, masnya itu kan pasti jadi ahli waris kita, jadi hak ahli waris kita tinggalkan. Nah, harta kita yang sesungguhnya itu kata Nabi adalah maluka mapaddan. Hartamu yang sesungguhnya itu ada yang kau infakkan di masjid ini, di Masjid Ar-Rayyan ini, yang engkau gunakan untuk memakmurkan masjid ini, supaya masjid ini menjadi simbol peradaban. Dan kita diajarkan Bapak Ibu dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu baca di surat Al-Imran ayat 140. Surat apa? Al-Imran surat berapa itu? Surat ke-3 ayat 140. Allah berfirman, iyamsaskum, apa ayatnya? Ayatnya gimana? Faqad masal qauma qaum itu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ayat yang bunyinya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas itu kalau Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu nanti lihat di terjemahannya, lihat di tafsirnya, itu ada tafsiran yang bagus dari para mufasir kita. Di antaranya adalah ayat ini, Al-Imran 140 itu mengajarkan apa yang disebut dengan faham mudawalah. Faham mudawalah. Mudawalah itu artinya apa? Mudawalah itu artinya pergiliran. Pergiliran. Jadi hidup itu seperti roda yang berputar itu Bapak. Kadang menjabat, lalu turun menjadi rakyat biasa. Lagi dong, kita hari ini jadi rakyat biasa, lalu kemudian esok jadi pejabat. Kadang kaya, kadang miskin, kadang sehat, kadang sakit, kadang bahagia, kadang sedih, kadang menangis, kadang tertawa. Dan kita semua mengalami itu, kadang sukses, kadang gagal. Islam juga begitu. Dulu pernah jaya. Islam di Spanyol itu pernah jaya 800 tahun. Tapi ingat, Islam itu kemudian harus cabut dari Spanyol. Dan umat Islam di Spanyol itu dikasih 3 pilihan. Pertama, kamu masuk atau kamu keluar dari Islam, masuk Katolik atau Protestan, atau kamu keluar dari Spanyol, balik ke kuburan, misalnya gitu ya. Atau yang ketiga, kami bunuh. Nah, maka kemudian banyak orang Islam yang eksodus keluar dari Spanyol, banyak juga yang konversi, yang tadinya Muslim jadi Katolik, jadi Protestan, dan banyak yang dibunuh, lalu dibuang di lembah. Salah satunya lembah itu namanya Aljair. Aljair itu sempat kami kunjungi. Itu kampung penulis kitab Alfiyah. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu tata bahasa dalam bahasa Arab, itu ada namanya kitab apa? Alfiyah. Ibnu Malik itu lahir di kota yang namanya Aljair, kota berbukit dengan lembah yang sangat tajam. Kami kebayang waktu mengunjungi tempat itu, orang kalau dilempar ke lembah itu bukan hanya meninggal, tapi badannya pasti hancur. Karena begitu terjal dan bebatuannya itu sangat sangat tajam, licin. Itulah yang terjadi di Spanyol. Mudawalah, pilihan. Sekarang ini kita belum naik kembali untuk bisa menguasai peradaban ini. Tapi yakinlah, dengan pendidikan yang baik terhadap anak-anak kita, maka insya Allah peradaban Islam yang dulu pernah jaya, yang pernah diraih oleh para pendahulu kita, itu insya Allah akan bisa kita raih di hari ini atau hari-hari yang akan datang. Karena apa? Karena berlaku hukum yang disebut dengan apa? Mudawalah. Karena itu Bapak Ibu kalau jatuh, kalau roda itu sedang berputar di bawah,
Bapak itu nggak boleh putus asa, nggak boleh. Pengiran ini yang apa sih? Aku kan rajin salat jamaah di Kaloyan, rajin puasa, bukannya di sini. Masa ekonomi saya masih belum baik-baik saja. Bapak itu nggak usah mengatakan itu, karena Allah pasti maha tahu asal kita ikhtiar kita ya luar biasa, maka roda itu akan naik. Yang di atas juga nggak boleh sombong, nggak boleh sombong tentang lagi berkuasa. Tadi saya senang Pak Ridwan sama Pak Ketua TCN, di sini ada MBG ya tadi ya, MBG atau makan apa tadi Ustaz namanya, dan dijamin tidak ada keracunan ya, dijamin tidak ada keracunan. Karena kami itu sedih Bapak Ibu, ketika saya masuk di kementerian yang membidangi sekolah-sekolah itu, kami sedih lihat anak-anak kita yang keracunan. Kemarin keracunan soto, di mana itu? Ada di 2 tempat yang keracunan itu. Korbannya juga lumayan banyak. Kami di kementerian sempat mengusulkan supaya MBG itu dilaksanakan oleh sekolah, uangnya dikelola sekolah. Saya yakin orang tua ibu-ibu yang namanya sekolah di sekolah itu mampu mengelola uang itu, mampu juga menyediakan menu yang sehat, bergizi bagi anak-anaknya sendiri, sehingga perputaran uang itu di sekolah itu tidak kemana-mana. Tapi usulan itu belum bisa diakomodasi dan masih jadilah MBG yang kita lihat seperti MBG hari ini. Kami hanya berharap berdoa mudah-mudahan tidak ada insiden keracunan yang berulang kali. Saya tapi sangat yakin dan Pak Menteri juga yang pikiran itu menyampaikan ke Pak Presiden supaya memberdayakan school kitchen. School kitchen itu apa namanya? Dapur sekolah atau warung sekolah. Nanti yang masaknya ya ibu-ibu ini. Uangnya dikasih ke sekolah, sekolah kasih ke ibu-ibu dimasaknya. Karena kalau masaknya ibu kan ingat anaknya, gitu. Ingat anaknya. Dan ini terjadi yang tidak baik untuk anak-anak. Ya karena mekanismenya seperti yang sekarang, maka yang bisa kami lakukan hanya berharap mudah-mudahan semua amanah dan mudah-mudahan tidak terjadi keracunan karena anak-anak kita makan masakan yang sudah basi, yang tidak sesuai dengan seleranya, dipaksakan dan lain-lain. Tapi saya bersyukur di sini ada MBG dalam pengertian lain dan dijamin masakannya halal, thayyibah dan bergizi. Bapak Ibu masih kuat? Kalau enggak, itu masih kuat. Betul tinggikan, betul ya, betul ya. Jenengan masih kuat, masih ya. Kalau masih kuat kita lanjut. Bagian ketiga dari tema ini, kalau bagian pertama kan masih ya, bagian kedua peradaban. Nah bagian ketiga adalah kemajuan, kemajuan. Temanya di sini ada berkemajuan. Termasuk ayat yang populer di Muhammadiyah itu kan ayat apa? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf lanjutannya wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surat apa? Ali Imran ayat 100. Itu kan ayat yang populer di aktivis Muhammadiyah itu. Jadilah kita ini kelompok orang yang terbaik yang pernah dilahirkan oleh umat, oleh ibu kita masing-masing, yaitu kelompok orang yang senantiasa berwasiat terhadap kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mengajak untuk beriman kepada Allah. Dan itu yang kita lakukan dalam dakwah kita ini.
Jadi kita punya ayat bagaimana kita menjadi berkemajuan, menjadi orang yang maju. Dulu Pak Muhajir Effendi, Pak Menko PMK, Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan berkemajuan itu pengertiannya yo gak dermisan itu apa Pak Soto? Dermis itu apa Bapak Ibu? Nah, dermis itu gak minta-minta itu. Karena Muhammadiyah itu mengajarkan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Dan karena itu maka Muhammadiyah kita ini, Ibu Aisyah ini dimanapun berada, itu selalu karakternya itu memberi dan memberi. Dan karena itulah Muhammadiyah kita itu survive hidup ya melampaui 1 abad. Tahun kemarin usianya 113 tahun dan tahun ini nanti 114 tahun. Karena apa? Karena jiwa aktivis Muhammadiyah Asia itu rajin memberi. Kalau tidak memberi dengan hartanya, bisa memberi dengan ilmunya. Kalau tidak dengan ilmunya, bisa dengan pikiran-pikirannya, dengan tenaganya. Bahkan dikatakan tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu, wajah sumringahmu, wajah bahagiamu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Nanti Bapak Ibu kalau mengamalkan ini hati-hati juga, jangan setiap ketemu orang tersenyum gitu ya. Apalagi tersenyumnya lama gitu ya. Nanti yang disenyumi akan tanya, wong itu gak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa tahu itu gitu ya. Jadi secukupnya saja. Lalu simbol kemajuan dalam Al-Quran lagi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 2 yang ada kata-kata walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu simbol kemajuan. Maka hendaklah kita masing-masing itu menjadi orang-orang yang selalu ingin meraih keterbaikan. Karena itu dulu Pak Tim Samsudin, Ketum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 itu mengajarkan ke kita spirit why not the best. Why not the best itu artinya apa? Mengapa tidak menjadi yang terbaik? Bahkan anak-anak kita di sekolah, dulu waktu itu saya masih ketua di Gasmen ya Pak Sultan ya, zaman Pak Kim periode 2010-2015 itu, ketua PWM-nya Pak Tauhid, Profesor Tauhid, saya ketua di Gasmen. Kami seringkali menghadirkan Pak Kim, Pak Sultan, Bapak Ibu PWM yang lain untuk hadir menyemangati anak-anak kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah Aisyah. Salah satu yang disampaikan Pak Kim itu yang saya ingat, why not the best? Kenapa tidak menjadi yang terbaik? Termasuk semangat good is not good enough. Baik saja tidak cukup baik. Why not the best? Good is not good enough. Why not the best? Nah nanti Bapak Ibu bisa anak-anak diminta tuliskan semangat itu lalu tulis tempel di kamar tidurnya masing-masing. Why not the best? Fastabiqul khairat kuntum khairal ummah. Dan sejarah memberikan bukti kepada kita semua, Islam itu pernah jaya, Islam itu pernah maju, dan tugas kita adalah memastikan Islam pada masa-masa kini dan masa akan datang umatnya itu berkemajuan, umatnya itu maju. Islam itu menjadi Islam yang jaya, Islam yang kaya, Islam yang kader-kadernya itu pinter, ya.
Karena itu penting juga Bapak Ibu memikirkan pendidikan anak-anak kita itu penting. Lalu Pak Kim juga mengajarkan pada kita prinsip yang disebut dengan be creative minority. Prinsip apa? Be creative minority. Jadilah kelompok kecil yang kreatif. Bapak Ibu warga Muhammadiyah di Bunduran, Pak Ketua Cabang, berapa persen dari penduduk Kecamatan Bunduran? Ada 20%? Ada ya, 20%. Kalau sama kawan sendiri 30% lah ya, kita naikkan. Biasanya kalau soal jumlah, termasuk kami Pak Ketua NWCNO, kalau kami ditanya jumlah Muhammadiyah itu piro mas, gitu ya. Kalau saya ditanya sebagai sekretaris PWN, saya itu nanya ke sekretaris PWN waktu itu teman saya Mas Muzaki namanya. Prof, Muzaki, jumlah NU di Jawa Timur itu piro jumlahnya? Kalau dia nyebut angka sekian juta, maka saya berani di bawahnya. Ya. Pokoknya kami nggak pernah jumlah itu melampaui jumlah teman-teman NU, baik number ya, secara jumlah. Tapi dunia ini Bapak Ibu, kejayaan kemajuan sebuah bangsa itu tidak ditentukan oleh jumlah, oleh banyaknya orang, tapi ditentukan oleh kualitas. Karena itu meskipun kita kecil, tapi kalau kita kreatif, berkualitas, maka yang kecil itu akan menentukan sejarah. Lepas nomornya, yang kecil pasti akan menentukan sejarah. Indonesia ini menjadi hebat, itu bukan karena diperjuangkan oleh banyak orang, tapi ya dilakukan oleh kelompok kecil itu. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Syahrir, ada Natsir, ada Kiai Dahlan, ada Kiai Hasyim Asy'ari, macam-macam kelompok kecil tapi kreatif. Karena itu kalau kita ingin memajukan umat, kalau kita ingin membawa Islam ini maju, dalam bahasa Abduh itu yang wala yu'la, tinggi dan tidak ada yang melampaui ketinggian Islam, maka pastikan pendidikan anak-anak kita itu terbaik. Ya, jujur Bapak Ibu, kami di kementerian sekarang itu punya program Pak Sultan dan Bapak Ibu itu wajib belajar 13 tahun. Hitungnya mulai dari tahunnya setahun, usia 5 sampai 6 itu usia TK ya, tahun, lalu 7 sampai lulus SMA itu tambahannya. Berarti ada 12 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, plus TK setahun, 13 tahun. Sekarang ini Bapak Ibu, rata-rata usia belajar kita itu hanya 9 tahun lebih 7 bulan. Rata-rata 9 tahun 7 bulan. Itu berarti lulusan apa? Lulusan SMP, gitu. Lalu lanjut SMA, nggak sampai selesai karena hanya 7 bulan terus drop out. Mungkin nggak bisa bayar SPP, mungkin keburu nikah, gimana ya? Yang keburu nikah, mungkin karena keburu kerja, alasan ekonomi atau yang lain-lain. Nah karena fakta-fakta yang kita lihat gitu, maka kemudian Pak Menteri diberikan amanah oleh Presiden, oleh Pak Prabowo supaya ditingkatkan wajib belajarnya itu dari 9 tahun wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan kami punya tanggung jawab itu sekarang. Karena itu Ibu-Ibu Aisyah, kami mohon dibantu TK PAUD-nya, karena itu bagian dari skema wajar 13 tahun. Hanya kami ada masalah Pak Sultan itu tidak semua desa kelurahan itu ada PAUD-nya. Jadi kalau jumlah desa kelurahan itu di sensus yang ada PAUD-nya itu hanya 66%. Hanya 66%. Berarti masih ada 30 berapa?
34% desa kelurahan itu yang nggak ada PAUD, masih blank spot, nggak ada PAUD. Ada juga ribuan desa kelurahan yang nggak ada SMA-nya, nggak ada SMP-nya, nggak ada SD-nya. Karena itu peran Muhammadiyah, termasuk peran Bapak Dienko itu luar biasa dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua yakin Bapak Ibu bahwa pendidikan itu pasti akan bisa memajukan umat menjadi berkemajuan, dan pendidikan itu bisa memutus mata rantai kemiskinan. Yakin apa buatan penjenengan? Yakin Bapak Ibu. Karena kalau anak-anak kita itu pendidikannya baik, itu pilihan-pilihan pekerjaan itu tersedia sangat banyak. Apalagi kalau pemerintah bisa memenuhi yang dulu pernah dijanjikan di musim kampanye 19 juta pekerjaan itu. Jadi kan masih ingat ya? Pak Sultan pasti masih ingat Pak Sultan. Bahkan mungkin Pak Sultan masih ingat wajah orang yang menjanjikan itu ya Pak Sultan ya. Apalagi kalau itu bisa disiapkan rasanya dengan pendidikan yang terbaik, maka anak-anak kita dengan pendidikan yang baik itu akan bisa memilih jenis-jenis pekerjaan yang ada yang tersedia. Nah ini jujur kalau nggak sekolah Bapak Ibu mungkin juga akan menjadi PMI. PMI itu apa? PMI itu pekerja migran Indonesia. Karena kampung saya dulu termasuk kampung yang minatnya ke Malaysia itu tinggi. Lewat jalur tidak resmi, lewat kapal. Kalau nasib baik bisa lanjut masuk Malaysia. Kalau nasib nggak baik kembali. Ya tentu dengan kerugian yang ada. Tapi kata mbok saya sekolah soal biaya golek-golek nih. Kalau ada paman, ada pale, ada bude, ada bule, keluarga besar yang besar. Dan Pak Sultan saya kira juga begitu. Kita semua saya kira begitu. Jadi pendidikan itu terbukti jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak kita itu punya pilihan-pilihan itu. Mau jadi apa, asal pendidikannya terbaik. Dan Muhammadiyah punya peran itu, NU punya peran itu, menyediakan layanan pendidikan yang terbaik tadi. Sehingga kemajuan itu bisa diraih bersama. Kemajuan itu bukan sesuatu yang diimpikan, tapi sesuatu yang bisa kita wujudkan. Hanya kemarin saya baca tulisan, mungkin Pak Sultan baca juga ya, tulisan pembantu rektor 3 kalau nggak salah IPS Surabaya. Itu membuat analisis jumlah sarjana yang berlatar belakang STEM. STEM itu science, engineering, teknologi dan math. Ya sains, lalu kemudian insinyur, lalu teknologi dan matematika. Itu jumlah sarjana kita itu baru di bawah 20% jumlahnya. Yang insinyur, yang sarjana matematika, sarjana IT itu nggak sampai 20% angkanya. Sementara Jerman itu sudah 40%. Sarjana STEM. Saya ini bukan sarjana STEM, SAG, sarjana SAG itu sarjana alam gaib ya. Sarjana alam gaib, Buya MAG, register ada di mana gitu ya. Katanya ada juga yang buyoni saya di SAG itu sarjana angel gawean. Ya tapi jalan hidup siapa tahu ya Bapak Ibu ya. Semua rahasia Allah. Tapi yang dilakukan oleh guru besar ITS, wakil rektor ITS itu buat perbandingan. Jerman itu menjadi salah satu negara maju hari ini. Itu karena jumlah sarjana
berbasis STEM, berlatar belakang STEM itu 40%, bahkan above 40, di atas 40%. Lalu kemudian bukan Jerman, China, maaf. Yang pertama itu China, dia Pak Soto, nggak punten. China itu lebih dari 40%. Karena itu kalau hari ini China itu digaya, kalau hari ini China itu ditakuti Amerika, itu karena dukungan sarjana STEM-nya itu lebih dari 40%. Lalu Jerman itu 36%, Jerman nomor 2 Pak Soto. Lalu kemudian yang mengherankan itu Vietnam, Mas Soto. Vietnam itu sudah 30% Vietnam itu. Maka jangan heran kalau bal-balan kita suka kalah sama Vietnam, itu jangan heran. Vietnam itu akselerasinya luar biasa. Vietnam, Malaysia sekali 3 bulan sama 30%, Taiwan sama 30%, Brunei juga. Nah kita ini masih kurang lebih 20%. Karena itu ini bukan kasialis bidang keilmuan ya. Kalau kita ingin menjadikan Indonesia ini menjadi simbol kemajuan, simbol peradaban, maka sarjana yang berlatar belakang STEM itu harus diperbanyak. Kuliahnya bisa di UIN ada, kayak saya sudah ikut menawarkan UIN ya. UIN kami itu ada teknik macam-macam ada, ke ITS, ke UNER, kemana saja yang ada STEM-nya. Supaya anak-anak kita juga ikut berkontribusi membangun peradaban dan simbol kemajuan umat, kemajuan bangsa. Nah itu penting Bapak Ibu, sehingga dengan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pendidikannya baik itu, anak-anak kita insya Allah akan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Jangan sampai anak-anak kita menjadi tamu di negara sendiri. Bapak Ibu mungkin sering baca media sosial, ada jutaan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, terus ada. Ya latar belakangnya di mana-mana. Lalu anak-anak kita bersaing dengan mereka. Pendidikan mereka lebih baik dari anak-anak kita. Maka peluang anak-anak kita untuk memenangkan pertarungan itu rasanya kecil. Maka jangan heran kemudian anak-anak kita itu hari ini sebagiannya itu lebih banyak menjadi penonton daripada pemain. Kalau kita ini biarkan anak-anak kita itu pemain, bukan penonton, menjadi tuan rumah, bukan tamu, maka pendidikan anak-anak kita harus dipastikan yang terbaik. Dan investasi pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Kita selalu diingatkan Al-Mahfudz yang mengatakan man yazraq, apa lanjutannya Ustaz? Man yazraq yahsud. Ustaz kalau saya kepanjangan diingatkan ya, gak usah sungkan ya. Jadi man yazraq yahsud, barang siapa menanam ia akan memanen. Jangan pernah berharap memanen kalau kita tidak pernah menanam. Dan ajaran Islam kan itu ya Ibu Bapak ya, ajarannya kan itu. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia ini, maka dunia ini adalah mazra'ah, adalah ladang bagi kita semua untuk kita menanam, termasuk menanam kebaikan. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita rindukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merindukan Ramadan. Mudah-mudahan. Bukan orang yang mengatakan kosong meneng, gitu ya. Kan ada yang gitu ya.
lorot meneh gitu ya. Lorot meneh itu karena puasa, jadi kadang-kadang ada yang kurang dari asupan makanan kita ya. Konsentrasi kita kelihatannya agak berbagi ya, karena Pak Haida ya waktunya sudah masuk. Dan sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan masjid ini akan terus berkembang menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Kecamatan Kuburan. Bahkan bukan hanya di Kuburan, tapi juga di Jawa Timur, bahkan syukur nanti bisa meraih penghargaan di level internasional. Yang kedua, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, termasuk keluarga kita yang belum berkesempatan hadir di tempat ini, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Mudah-mudahan. Rasanya itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kebaikan kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.